Oke, selamat beraktivitas sahabat kicau. Kali ini Bang Ilham ingin mereview burung, masih tentang seputar burung kicau. Oke, kembali Bang Ilham ingatkan, yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya ya. Jadi yang baru-baru nonton di channel Bang Ilham saja, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen dan share juga ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu nih tentang perawatan seputar burung kicau, entah itu burung dari ombyokan, burung pikat, entah burung dapat beli ya kan, kalian menemukan channel yang sangat tepat kawan. Oke, maka dari itu Bang Ilham ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Oke, itu saja. Yuk kita tonton video berikut. Kita akan mereview burung apa ini. Selamat menonton. Selamat sore sahabat kicau. Di sore hari ini Bang Ilham ingin memberikan sebuah cara atau tips gimana caranya latih mental burung sir tuh ya. Jadi latih mental tuh banyak. Latih mental biar jinak bisa, latih mental biar enggak laba, stres dan sebagainya. Itu banyak sekali yang namanya mental ya. Nah, dan mental itu bisa kita latih. Salah satunya latih mental burung sirtu yang dapat dari ombyokan, sudah kita terapi dan sebagainya, dia tetap ngelaba atau enggan buat berbunyi, kita pegang sangkar aja dia udah woi terbang sana sini, udah intinya takut lah. Atau misalkan sirtu yang masih nabrak sangkar nih kan gitu, ada banyak gitu. Itu latih mentalnya sangat mudah. Pertama-tama bisa kita latih dengan terapi kan. Biasanya banyak yang dimasterin dengan terapi gitu ya. Kalau dengan terapi istilahnya yang dengan gemericik hujan atau suara yang air terjun, gemericik air dan sebagainya, itu kalau kalian dengar dengan disuarakan dengan MP3, coba cari yang istilahnya suaranya jernih gitu ya. Dan posisi si burung ini harus dengan keadaan dalam masih kerodong gitu ya. Burung di kerodong baru kita terapi pemasteran tuh ya. Lebih bagusnya lagi kalian taruh di dekat kamar mandi gitu ya. Misalkan nih tempat saya jauh Bang dari kamar mandi, misalkan tempat yang buat gantungin burung-burung kalian itu ya, mungkin bisa disampingkan aja, nggak apa-apa. Jadi ketika kalian ada aktivitas di dalam kamar mandi itu, entah itu kalian mandi, entah kalian ambil air buat cuci motor dan sebagainya, nah, itu nanti dari kegiatan kalian sehari-hari itu nanti otomatis burung ini akan nyaman gitu, ada suara air ya. Nah malamnya kita hajar dengan MP3 gitu. Jadi kalau setiap hari kita kasih MP3 itu kan kurang maksimalnya. Karena apa? Pagi sampai sore itu aktivitas kita merawat burung itu kan ada ya. Kalau kita kasih MP3 terus menerus, istilahnya burung ini yang mau makan, mau mandi dan sebagainya, kalau udah bisa mandi
itu dia gak bakal fokus gitu dengan MP3 kalian, jadi sama aja bohong. Jadi kalau misalkan sore itu udah kalian kasih makan nih extra fooding jangkrik gitu misal, langsung full krodong, air minum, fur dan sebagainya kalian lepas ya, kalian lepas dari sangkar itu. Jadi dalam posisi burung di krodong, di dalam itu burung udah fokus mau ngapain lagi gitu kan, ya enggak? Tapi dalam keadaan burung itu udah kenyang gitu ya. Jadi burung itu udah dalam keadaan kenyang, kalian krodong, kalian MP3-in, itu harus dilatih secara berulang-ulang ya, biar nanti burung ini banyak nyamannya gitu ya. Harus dilakukan secara berulang-ulang, intinya konsisten juga gitu ya. Nah setiap harinya kalian lihat itu burung sirtu ini ada perkembangan enggak dengan penjinakan itu, latih mental itu dengan terapi MP3. Kalau misalkan nggak ada perubahan, sama aja. Bisa dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua yaitu latih mental dengan cara sama, tetap dengan pengkerodongan dulu ya kan, dengan pengkerodongan dulu. Habis itu kita lihat tuh burung, kalau misalkan dia yang masih ngelabak tuh ya kan sana sini, berarti kita olah dulu. Nggak harus mandi malam penjinaan ini ya, nggak harus mandi malam. Jadi kita sering aja pagi. Intinya ketika kita memegang nih burung, kita mau rapat nih burung, misalkan mau kasih extra puding jangkrik, kita mandiin dulu ya, kita mandiin dulu, semprotin ces gitu kan. Kalau misalkan burung ini belum bisa mandi, berarti nyemprotinnya harus yang full ya. Jadi benar-benar burung ini burung yang full, mandiinnya harus yang begitu basah semua burung ini. Nah, tapi kalau misalkan mandiinnya pagi, bisa dengan air yang nggak begitu dingin lah, lebih bagus ke yang kita mandiin burung. Kalau pagi dengan sore, misalkan kalian rawat nih pagi dengan sore, misalkan mandiin dulu sampai basah, karena burung yang laba itu kebanyakan belum bisa mandi. Walaupun kalian pancing dengan air, kalian semprot, itu kebanyakan burung belum bisa mandi, belum mau mandi sendiri kalau burung yang masih laba ya. Jadi kalian mandiinnya harus yang basah semua. Jadi pagi sore kalian mandi, kalian kasih aktivitas terus. Setelah kasih ekstra puding, udah kalian mandiin, angin bentar, kerodong lagi. Sore gitu lagi, mandiin, kasih jangkrik. Kalau perlu bersihin kandang, bersihin, angin-anginkan dulu 10 menit sambil dia makan jangkrik itu kan. Kita lihat jangkrik udah habis, kita kerodong lagi. Setiap hari begitu. Terus kalau masih jeda 1 hari kita awal ngerodong, kita buka kerodong, jangan kaget ya, karena dia masih pengenalan gitu istilahnya. Nah istilahnya enaknya burung kalau udah dikerodong gitu kan. Kalau burung tinggal niat kita. Kalau niat kita ini mau kerodong burung ini masih burung yang kiras, yang laba sini, itu kan dalam artian kita kasih pengkerodongan itu buat nenangin burung kan. Nah nanti intinya burung itu kalau udah dikerodong, burung yang belum mapan ya, ketika kita buka kerodong, kita kasih makan, burung juga tahu, wah ini tuan saya kan gitu. Karena dia dalam keadaan kerodong itu tenang, nggak ada yang dia lihat. Begitu dia bisa lihat, nah ini kok yang ngasih makan saya kan gitu, bahasanya kan gitu. Cuma bahasa perburungan saya
juga nggak tahu. Cuma yang saya tahu dengan kebiasaan saya seperti itu, mandiin, lama-lama burung juga tahu nih kita gitu. Nah, nanti lama-lama burung juga tahu nih, oh ini nih tuan saya gitu. Ya walaupun kita dapat dari ombyokan, kita dapat dari pikatan misalkan, tapi paling enggak burung ini udah tenang dengan kita, itu udah bagus, itu udah poin itu bagi saya, udah poin. Jadi intinya burung kalau udah buka kerodong, dia tahu nih ini tuan saya gitu. Apalagi burung itu semua burung itu ada kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang banyak menyimpan, apalagi kalau dia udah kita beli dari tangan satu tangan yang satunya. Misalkan burung ini punya pekaan banget, istilahnya menitiin ini tuan saya, ketika dibeli orang lain itu nanti penyesuaian lagi, karena dia perlu adaptasi lagi untuk melihat tuan saya ini yang saat ini yang mana kan gitu. Tapi dengan satu intinya satu, ketika dalam proses pengerodongan itu, kalau kalian sibuk dan sebagainya, jangan sampai dikasih atau kalian suruh kasih makan anak kalian atau bini kalian. Intinya harus terfokus kalian, biar burung juga tahu kalau kalian itu tuannya gitu ya. Itu cara yang kedua ya. Kalau cara yang ketiga, nah apalagi dengan kita latih mental itu, apalagi burung memang pemakan serangga, itu lebih mudah lagi, Jadi sesempat kalian kasih jangkrik dipancing terus, kasih jangkrik pancing, tapi lebih cepatnya itu lagi di kerodong ya, kerodong biar dia itu banyak netralnya dibanding banyak takutnya. Burung kalau udah dikerodong di dalam itu udah fokus dia, karena nggak ada yang dia takutin lagi, nggak ngeliat sana sini gitu loh. Nanti ketika buka kerodong lihat kita lagi gitu kan. Nah, nanti burung ini juga tahu, wah ini tuan saya kan gitu. Tapi dari semua yang saya tahu, ini juga ya wawasan dari saya, itu enggak semuanya itu enggak instan ya. Semua itu enggak instan, apalagi burung-burung yang benar-benar dari ombyokan, yang dapat dari pikat, itu tingkat stresnya tinggi. Apalagi kita dapat burungnya udah tua bener, wah itu tingkat stresnya susah banget. Bahkan ada yang burung kita pelihara hampir 1 tahun 2 tahun tetap aja kayak gitu, kiras mabak terus, udah kita terapi sana sini gitu kan. Tapi pesan saya, setiap kalian mandiin burung, mau di kerodong, mau latih mental itu biar burung tenang, mentalnya jos ya, saran saya harus dengan air yang hangat, entah mau pagi, sore, kalau siang air biasa aja bisa. Tapi kalau pagi dengan sore, malam, tolong dibiasakan pakai air yang hangat ya, buat jaga-jaga ketika burung ini ngelaba. Biasanya ada yang di pala ini luka gitu kan, ada yang di pala luka, misalkan di sekitar paruh itu luka karena dia ngelaba ya kan, nabrak sana sini. Kalau kita mandiin pakai air hangat, nanti bisa menetralkan luka itu, pori-pori juga cepet bukanya, sehingga bulunya juga cepet tumbuhnya. Tapi kalau kita mandiin dengan air-air yang biasa, luka ini nanti bisa infeksi, bulu juga tumbuhnya susah gitu. Jadi harus diingat itu ya, mandiin burung yang laba jangan sampai dengan air yang biasa. Biasakan dengan air yang hangat, tapi jangan begitu hangat ya,
hangat-hangat kuku lah enaknya ngomong. Jangan juga terlalu panas, karena kalau terlalu panas juga nanti burung juga bahaya itu. Jangan, nanti malah menyiksa. Kalau kita kepanasan juga nanti malah dia gerak, air yang kita semprotin itu nanti kepanasan dia gerak, malah nanti bulunya itu rontok semua itu. Jadi harus bisa, kalau kalian udah lama di burung pasti kalian bisa mengira-ngira lah istilahnya, air ini udah pas enggak kalau kena badan burung kan gitu. Pokoknya enaknya ngomong anget-anget kuku lah ya, jangan terlalu panas. Nah itu nanti ada tujuannya. Saya sarankan pakai air hangat itu ada tujuannya. Yang pertama menetralkan suhu badan ya kan. Suhu badan ini biar netral, hangat tuh. Kalau misalkan kalian mandiin malam, kalau pagi juga biar netral badan ya. Nah yang kedua, karena burung laba ini pasti banyak terbang sana sininya. Nah nanti takutnya ada dari bagian tubuh dia ini ada yang luka. Nah kalau kita mandiin pakai air hangat itu tujuannya biar bisa menetralkan luka. Yang ketiga biar pori-porinya buka, biar bisa tumbuh bulu lagi cepet gitu loh, nggak lama botaknya. Terkadang ada juga burung yang awalnya ngelaba sehingga di bagian paruh atau di atas kepala ini botak ya kawan ya, karena dia nabrak ke sana sini. Begitu sembuh, begitu dia udah tenang, karena saking lamanya ini botak nabrak ke sana sini, lama-lama nggak tumbuh. Nah itu bisa diantisipasi dengan kita memandikan burung dengan air hangat. Nah, kalau kita memandikan dengan air hangat, nggak cuma kulit burung, kulit manusia kalau mandi dengan air hangat itu pori-porina akan kebuka kawan ya. Pori-porina akan kebuka sehingga memudahkan bulu ini untuk tumbuh gitu ya. Jadi harus paham ya. Oke, itu wawasan saya, itu pengalaman saya, semoga bermanfaat dan salam kicau.